Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirun nahari 'alal lail wa mukawwirul laili 'alan nahar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqal amsar wa amaral arda bid diyar wa ba'ada bainal aqtar wa kataba 'alan nasil asfar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mustafa al-muhtar, khairu man halla wartahal wa makasa wantaqal wa sara wa nazal wa aqama wa safar wa sakana wa hajar. Aqama fakana la khairu fi rihlatihi wa rahala fakana az-zafru fi rihlatihi. Dallana 'alal khairi fi safarina wa hadarina wa iqamatina. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar wa man ihtada bihadyihi wa sara ala atharihi wa qatada bihi fi hadarihi wa safarihi. Ma ta'aqabal jadidanil lailu wan nahar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-qaili fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiada kata yang tepat kita ungkapkan kecuali kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang menjadi wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dan terus mengalir dalam kehidupan kita ini. Dengan syukur kita akan terus merasakan kenikmatan yang terus bertambah dan bisa kita memaksimalkannya untuk menjalankan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bersyukur pada momentum yang penuh berkah ini, mari kita juga senantiasa menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat kemampuan kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Ketakwaan ini harus terus disemai dalam diri kita untuk menjadi rambu-rambu agar kita tidak jauh dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang terus kita kuatkan ini juga harus terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, para generasi penerus peradaban di masa yang akan datang. Kita sudah merasakan bagaimana dunia saat ini sangat cepat sekali mengalami perubahan. Untuk menghadapinya sangat penting untuk membekali mereka dengan keteguhan iman dan takwa dan juga bekal akhlak dan karakter mulia. Dan inilah yang menjadi misi utama kita sebagai para pendidik atau guru.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya akan memberi pengaruh yang baik bagi perkembangan murid dalam belajar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunu rabbaniyin, hulama'a, fuqaha'a, ulama'a, wa yuqalu ar-rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi." Yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit demi sedikit yang lama-lama akan menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah adalah pendidik terbaik. Beliau memberi teladan kepada para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, suatu hari Rasulullah menjumpai dua halaqah di masjid, yaitu orang yang sedang mengaji Al-Quran dan yang kedua orang yang sedang belajar mengajar. Lalu beliau bersabda, "Kullun ala khairin, haula'i yaqra'una al-Quran wa yad'una Allah, fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum wa haula'i yata'allamun wa innama bu'istu mu'alliman fajalasa ma'ahum." Yang artinya, mereka semuanya berada dalam kebaikan. Kelompok pertama membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, Dia akan memberi apa yang diminta mereka. Sementara kelompok yang kedua belajar mengajar. Dan sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi telah mendidik para sahabat untuk selalu menebarkan kasih sayang kepada siapapun. Beliau selalu menebarkan kasih sayang kepada para sahabat dan sekelilingnya. Beliau memperlakukan orang lain dengan akhlak dan kasih sayang tanpa memandang status dan strata sosialnya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah qala dahala a'rabiyyun al-masjid wan nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisun fa shalla falamma faraga qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Faltafata ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala laqad tahajjarta wasi'an falam yalbas anbala fil masjid fa asra'a ilaihi an-nasu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahriqu alaihi sajlan min ma'in aw dalwan min ma'in thumma qala innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata, seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid ketika Nabi sedang duduk. Orang Arab Badui itu lalu sholat. Setelah sholat ia berkata, dan setelah sholat ia pun juga berdoa, "Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau sayangi seorang pun bersama kami." Nabi kemudian berpaling ke arahnya seraya bersabda, "Sungguh engkau telah mempersempit sesuatu yang luas." Setelah itu Badui ini kencing di dalam masjid hingga membuat orang-orang segera menghampirinya. Namun Nabi bersabda, "Siramlah dengan seember air atau dengan satu timba air." Setelah itu beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya kalian diutus dengan memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesulitan." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam hadis ini terlihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang Badui dan memberikan nasihat dengan sangat baik, sehingga orang Badui itu pun terkesan dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat mengesankan apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i.
Bagaimana cara Imam Syafi'i sebagai guru mengajar salah satu muridnya yang sangat lamban dalam memahami pelajaran. Sang murid itu adalah Ar-Rabi bin Sulaiman, murid paling slow learner. Berkali-kali diterangkan oleh sang guru Imam Syafi'i, tapi Rabi tak juga paham. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya, "Ya Rabi, ta'ala huna. Hal fahimta ad-darsa?" Wahai Rabi, kemarilah. Apakah kamu sudah paham pelajaran? Faqala Rabi, "Lamma ya Ustaz." Rabi pun berkata, "Saya belum paham wahai Ustaz." Dengan kesabarannya, sang guru mengulang lagi pelajarannya. Lalu ditanya kembali, "Sudah paham apa belum wahai Rabi?" Rabi pun menjawab, "Belum Ustaz." Imam Syafi'i berulang kali menerangkan sampai 39 kali. Rabi pun tak juga paham. Merasa mengecewakan gurunya dan juga malu dengan teman-temannya, Rabi beringsut pelan-pelan keluar dari majelis ilmu. Selesai membeli pelajaran, Imam Syafi'i mencari Rabi. Melihat muridnya, Imam Syafi'i berkata, "Rabi, kemarilah, datanglah ke rumah saya." Sebagai seorang guru, Imam Syafi'i sangat memahami perasaan muridnya. Maka beliau mengundangnya untuk belajar secara private. Imam Syafi'i mengajarkan Rabi secara private dan ditanya kembali, "Ya Rabi, hal fahimta ad-darsa?" Wahai Rabi, apakah kamu sudah paham pelajaran? Hasilnya Rabi pun menjawab, "Lama ya Ustaz. Saya juga belum paham Ustaz." Apakah Imam Syafi'i berputus asa menghakimi Rabi bin Sulaiman sebagai murid yang bodoh? Sekali-kali tidak. Beliau berkata, "Muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu, Allah lah yang memberikan ilmu. Andai ilmu yang aku ajarkan ini sesendok makanan, pastilah aku akan menyuapkannya untukmu." Mengikuti nasihat gurunya, Rabi bin Sulaiman rajin sekali bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kekhusyukan. Ia juga membuktikan doa-doanya dengan kesungguhan dalam belajar. Keikhlasan, kesalihan, dan kesungguhan inilah amalannya Rabi bin Sulaiman. Tahukah kita, Rabi bin Sulaiman kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan termasuk perawi hadis yang sangat kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. Sang slow learner bermetamorfosis menjadi seorang ulama besar. Inilah buah dari kesabaran Imam Syafi'i dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Adakah kita, para guru dan orang tua, bisa meneladani kesabaran Imam Syafi'i dalam mengajar? Berapa kuat kita meyakini bahwa ada anak, bahwa tidak ada anak dan murid yang bodoh? Sudahkah kita, para guru dan orang tua, mendoakan anak-anak dan murid agar segera paham dalam pelajaran? Sudahkah kita, para guru dan orang tua, memotivasi anak-anak didik kita agar gigih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu, fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah.
niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyadarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu dalam hidup ini. Dalam ayat ini Allah memuliakan orang-orang yang berilmu dan memotivasi orang-orang beriman agar menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa guru takkan ada yang kita tahu. Tanpa guru takkan ada yang kita mampu. Tanpa guru kita hanyalah debu yang terbang tak berarah, tersapu angin tak tentu arah. Ucapanmu adalah petunjuk kami, tindakanmu adalah teladan kami, ridhomu adalah kunci sukses kami, doamu adalah berkah tak bertepi. Jika ada yang bertanya pada kami, siapa orang yang paling berjasa pada diri ini, maka namamu yang kusebut pertama kali. Karena ustadz dan ustadzah adalah guru utama kami. Hanya doa yang tulus dan semangat kami dalam belajar sebagai balas jasamu. Terima kasih guru, semoga kebahagiaan selalu mendekapmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Di akhir khutbah ini, khatib mengajak kita kembali untuk terus menghormati para pengajar ilmu, yaitu guru. Mari kita terus mendoakan mereka, dan marilah terus menuntut ilmu dan menjadi guru terbaik untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Semoga Allah senantiasa meridhai dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.